menyebutkan kalau penetapan tersangka terhadap Arsin setelah dilakukan sejumlah gelar perkara. Selain Arsin, Tribuners, Bareskrim ini juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, inisial UK, kemudian penerima kuasa berinisial SP, dan juga CE. Yang mana Juhandani ini bilang kalau para tersangka ini diduga melakukan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga sertifikat hak milik dalam kasus pagar laut Tribunars. Terus dari keterangan kepolisian juga kalau tersangka ini diduga secara bersama-sama memang dengan sengaja memalsukan sejumlah surat seperti surat tanah girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tindak sengketa, surat keterangan tanah sampai surat keterangan pernyataan kesaksian dan beberapa surat lain seperti surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot. Aktivitas pemalsuan ini diduga Tribuner sudah dilakukan Arsin dan kawan-kawan sejak tahun 2023. Jadi aktivitasnya juga sudah berhasil membuat terbitnya 260 surat hak milik tanah atas nama warga Kohot yang seluruhnya adalah surat-surat yang ilegal gitu. Pasca ditetapkan sebagai tersangka ini sendiri, Arsin memang belum mengonfirmasi apapun ya Tribuners ya. Yang mana pihaknya atau pihak kepolisian saat ini juga masih berupaya melakukan penyelidikan lanjutan dan Arsin juga belum ditahan atas kasus hukum yang menjeratnya hingga penetapan tersangka ini. Pemirsa, terkait dengan penetapan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang akan dilaporkan secara lengkap oleh jurnalis tribunnews.com Abdi Rianda Sakti. Selamat sore rekan Abdi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore rekan Sarah. Bisa saya laporkan terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang dilakukan pada hari ini setelah memang pihak penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap kasus dugaan pemalsuan di kasus pagar laut di Desa Kohot, Tangerang. Ya, memang tadi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut dalam kasus ini ada 4 orang tersangka yang diantaranya yakni Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, lalu juga ada Sekretaris Desa Ujangkarta dan juga ada 2 orang lainnya yang disebut sebagai penerima kuasa berinisial SP dan CE. Namun memang kedua orang ini masih belum dijelaskan peran penting atau penerima kuasa dari mana sehingga bisa bekerja sama dengan Kades dan juga Sekdes Kohot untuk melakukan dugaan pemalsuan di dalam kasus pagar laut ini. Ya, untuk di mana peran mereka disebutkan oleh Brigjen Juhandani, yakni keempatnya bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, lalu juga ada surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot dan dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohot sejak Desember 2023 sampai dengan Desember 2024. Memang saat ini keempat tersangka ini belum dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Namun penyidik saat ini sudah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap keempat tersangka untuk mengantisipasi keempat tersangka ini melarikan diri atau melarikan diri ke luar negeri maksud kami. Nah, untuk motif sendiri juga tadi disebutkan oleh Brigjen Juhandani jika memang sementara motifnya ini terkait dengan masalah ekonomi, namun memang belum dijelaskan secara pasti masalah ekonomi seperti apa yang bisa membuatnya atau keempat tersangka ini melakukan pemalsuan dokumen terkait dengan sertifikat di kasus pagar laut di Tangerang. Begitu rekan Sarah. Baik, rekan Abdi, terkait keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka walaupun saat ini belum dilakukan penahanan. Apakah sudah ada informasi terkait nantinya Kepala Desa Kohot ini akan diperiksa sebagai tersangka oleh polisi?
Ya, memang tadi pihak polisian menyebut jika memang nantinya akan ada agenda untuk pemeriksaan para tersangka ini, keempat tersangka ini terkait dengan kasus pagar laut. Memang, namun belum disebutkan kapan jadwal pastinya pihak penyidik akan memanggil para tersangka ini karena memang saat ini pihak penyidik masih fokus dalam hasil gelar perkara di dalam kasus pagar laut yang menetapkan empat tersangka yang salah satunya adalah Kades atau Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib dan juga Sekdes Kohot Ujang Karta, begitu rekan Sarah. Baik, lalu juga tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 2 orang penerima kuasa berinisial SP dan CE. Apakah mereka ini berasal dari mungkin dari pihak desa, perangkat desa ataupun atau pihak lainnya, Abdi? Ya, ini memang disebutkan juga oleh Kades Arsin saat itu saat pertama kali muncul setelah hilang, memang yang dia menyebut dirinya sebagai korban dari SP dan juga CE yang menjadi pihak ketiga dalam pembuatan sertifikat yang dipalsukan terkait dengan kasus pagar laut ini. Namun memang belum jelas apakah dua orang ini CE dan SP ini merupakan dari desa juga atau seperti apa. Tapi kalau merujuk dengan pernyataan Kades Arsin, kalau misalkan dua orang tersangka ini merupakan pihak ketiga, artinya di luar dari pegawai dari desa, begitu rekan Sarah. Baik, terakhir Abdi, apakah nanti juga ada potensi bahwa akan ada pihak-pihak lainnya yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi terkait kasus ini? Ya, memang tadi pihak kepolisian menyebut kasusnya akan terus dikembangkan, tidak hanya berhenti di empat tersangka ini dan tidak akan menutup kemungkinan jika memang nantinya ke depan pihak kepolisian menemukan adanya bukti-bukti lain untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus pagar laut ini, begitu rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda Sakti, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kelihatan betul. Terima kasih kepada media dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan penanganan pagar laut di Tangerang. Yang kita ketahui bersama ada 163 video sudah muncul. Pada kesempatan ini Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini kami penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kades Kohot, saudara Uka selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara DE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (POADI), surat Baris Krim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka.
Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Ini ada kabar terbaru soal Kades Kohot Arsin yang belakangan terseret kasus pagar laut di Tangerang. Yang mana Bareskrim Polri Tribuners akhirnya menetapkan Arsin ini sebagai tersangka soal kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Yang mana Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro ini menyebutkan kalau penetapan tersangka terhadap Arsin setelah dilakukan sejumlah gelar perkara. Selain Arsin, Tribuners, Bareskrim ini juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, inisial UK, kemudian penerima kuasa berinisial SP dan juga CE. Yang mana Juhandani ini bilang kalau para tersangka ini diduga melakukan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga sertifikat hak milik dalam kasus pagar laut Tribuners. Terus dari keterangan kepolisian juga kalau tersangka ini diduga secara bersama-sama memang dengan sengaja memalsukan sejumlah surat seperti surat tanah girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tindak sengketa, surat keterangan tanah sampai surat keterangan pernyataan kesaksian dan beberapa surat lain seperti surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot. Aktivitas pemalsuan ini diduga Tribuner sudah dilakukan Arsin dan kawan-kawan sejak tahun 2023. Jadi aktivitasnya juga sudah berhasil membuat terbitnya 260 surat hak milik tanah atas nama warga Kohot yang seluruhnya adalah surat-surat yang ilegal gitu. Pasca ditetapkan sebagai tersangka ini sendiri, Arsin memang belum mengonfirmasi apapun ya Tribuners ya. Yang mana pihaknya atau pihak kepolisian saat ini juga masih berupaya melakukan penyelidikan lanjutan dan Arsin juga belum ditahan atas kasus hukum yang menjeratnya hingga penetapan tersangka ini. Pemirsa, terkait dengan penetapan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang akan dilaporkan secara lengkap oleh jurnalis Tribunnews.com Abdi Rianda Sakti. Selamat sore rekan Abdi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore rekan Sarah. Bisa saya laporkan terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang dilakukan pada hari ini setelah memang pihak penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap kasus dugaan pemalsuan di kasus pagar laut di Desa Kohot, Tangerang. Ya memang tadi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut dalam kasus ini ada 4 orang tersangka yang diantaranya yakni Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, lalu juga ada Sekretaris Desa Ujangkarta dan juga ada 2 orang lainnya yang disebut sebagai penerima kuasa berinisial SP dan CE. Namun memang kedua orang ini masih belum dijelaskan peran penting atau penerima kuasa dari mana sehingga bisa bekerja sama dengan Kades dan juga Sekdes Kohot untuk melakukan dugaan pemalsuan di dalam kasus pagar laut ini. Ya, untuk di mana peran mereka disebutkan oleh Brigjen Juhandani, yakni keempatnya bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik,
surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, lalu juga ada surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohot sejak Desember 2023 sampai dengan Desember 2024. Memang saat ini keempat tersangka ini belum dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Tipidum Baris Krim Polri. Namun penyidik saat ini sudah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap keempat tersangka untuk mengantisipasi keempat tersangka ini melarikan diri atau melarikan diri ke luar negeri, maksud kami. Nah, untuk motif sendiri juga tadi disebutkan oleh Brigjen Juhandani jika memang sementara motifnya ini terkait dengan masalah ekonomi, namun memang belum dijelaskan secara pasti masalah ekonomi seperti apa yang bisa membuatnya atau keempat tersangka ini melakukan pemalsuan dokumen terkait dengan sertifikat di kasus pagar laut di Tangerang. Begitu, rekan Sarah. Baik, rekan Abdi, terkait keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka walaupun saat ini belum dilakukan penahanan. Apakah sudah ada informasi terkait nantinya Kepala Desa Kohot ini akan diperiksa sebagai tersangka oleh polisi? Ya, memang tadi pihak polisian menyebut jika memang nantinya akan ada agenda untuk pemeriksaan para tersangka ini, keempat tersangka ini terkait dengan kasus pagar laut. Namun belum disebutkan kapan jadwal pastinya pihak penyidik akan memanggil para tersangka ini, karena memang saat ini pihak penyidik masih fokus dalam hasil gelar perkara di dalam kasus pagar laut yang menetapkan empat tersangka yang salah satunya adalah Kades atau Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asib, dan juga Sekdes Kohot, Ujang Karta. Begitu, rekan Sarah. Baik, lalu juga tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 2 orang penerima kuasa berinisial SP dan CE. Apakah mereka ini berasal dari mungkin dari pihak desa, perangkat desa, ataupun atau pihak lainnya, Abdi? Ya, ini memang disebutkan juga oleh Kades Arsin saat pertama kali muncul setelah hilang, memang yang dia menyebut dirinya sebagai korban dari SP dan juga CE yang menjadi pihak ketiga dalam pembuatan sertifikat yang dipalsukan terkait dengan kasus pagar laut ini. Namun memang belum jelas apakah 2 orang ini, CE dan SP ini merupakan dari desa juga atau seperti apa. Tapi kalau merujuk dengan pernyataan Kades Arsin, kalau misalkan 2 orang tersangka ini merupakan pihak ketiga, artinya di luar dari pegawai dari desa. Begitu, kan Sarah. Baik, terakhir Abdi, apakah nanti juga ada potensi bahwa akan ada pihak-pihak lainnya yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi terkait kasus ini? Ya, memang tadi pihak kepolisian menyebut kasusnya akan terus dikembangkan, tidak hanya berhenti di 4 tersangka ini, dan tidak akan menutup kemungkinan jika memang nantinya ke depan pihak kepolisian menemukan adanya bukti-bukti lain untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus pagar laut ini. Begitu, Pak. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda Sakti, jurnalis Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kelihatan belum? Terima kasih kepada media dan masyarakat Indonesia terkait dengan penanganan pagar laut di Tangerang. Kita ketahui bersama ada 163 SPG sudah muncul. Pada kesempatan ini Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara, di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara, pada kesempatan ini kami
dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kadis Kohot, saudara Uka selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara DE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah koradis, surat pernyataan tidak. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Ini ada kabar terbaru soal Kades Kohot Arsin yang belakangan terseret kasus pagar laut di Tangerang. Yang mana Bareskrim Polri Tribuners akhirnya menetapkan Arsin ini sebagai tersangka soal kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Yang mana Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro ini menyebutkan kalau penetapan tersangka terhadap Arsin setelah dilakukan sejumlah gelar perkara. Selain Arsin, Tribuners, Bareskrim ini juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, inisial UK, kemudian penerima kuasa berinisial SP, dan juga CE. Yang mana Juhandani ini bilang kalau para tersangka ini diduga melakukan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga sertifikat hak milik dalam kasus pagar laut Tribuners. Terus dari keterangan kepolisian juga kalau tersangka ini diduga secara bersama-sama memang dengan sengaja memalsukan sejumlah surat seperti surat tanah girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tindak sengketa, surat keterangan tanah sampai surat keterangan pernyataan kesaksian dan beberapa surat lain seperti surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot. Aktivitas pemalsuan ini diduga Tribuner sudah dilakukan Arsin dan kawan-kawan sejak tahun 2023. Jadi aktivitasnya juga sudah berhasil membuat terbitnya 260 surat hak milik tanah atas nama warga Kohot yang seluruhnya adalah surat-surat yang ilegal gitu. Pasca ditetapkan sebagai tersangka ini sendiri, Arsin memang belum mengonfirmasi apapun ya Tribuners ya. Yang mana pihaknya atau pihak kepolisian saat ini juga masih berupaya melakukan penyelidikan lanjutan dan Arsin juga belum ditahan atas kasus hukum yang menjeratnya hingga penetapan tersangka ini. Pemirsa, terkait dengan penetapan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang akan dilaporkan secara lengkap oleh jurnalis Tribunnews.com Abdi Rianda Sakti. Selamat sore rekan Abdi, silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat sore rekan Sarah. Bisa saya laporkan terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri yang dilakukan pada hari ini setelah memang pihak penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap kasus dugaan pemalsuan di kasus pagar laut di Desa Kohot, Tangerang. Ya, memang tadi Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut dalam kasus ini ada 4 orang tersangka yang diantaranya yakni Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, lalu juga ada Sekretaris Desa Ujangkarta, dan juga ada 2 orang lainnya yang disebut sebagai penerima kuasa berinisial SP dan CE. Namun memang kedua orang ini masih belum dijelaskan peran penting atau penerima kuasa dari mana sehingga bisa bekerja sama dengan Kades dan juga Sekdes Kohot untuk melakukan dugaan pemalsuan di dalam kasus pagar laut ini. Ya, untuk di mana peran mereka disebutkan oleh Brigjen Juhandani, yakni keempatnya bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, lalu juga ada surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohot sejak Desember 2023 sampai dengan Desember 2024. Memang saat ini keempat tersangka ini belum dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Tipidum Baris Krim Polri. Namun penyidik saat ini sudah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap keempat tersangka untuk mengantisipasi keempat tersangka ini melarikan diri atau melarikan diri ke luar negeri, maksud kami. Nah, untuk motif sendiri juga tadi disebutkan oleh Brigjen Juhandani jika memang sementara motifnya ini terkait dengan masalah ekonomi, namun memang belum dijelaskan secara pasti masalah ekonomi seperti apa yang bisa membuatnya atau keempat tersangka ini melakukan pemalsuan dokumen terkait dengan sertifikat di kasus pagar laut di Tangerang. Begitu rekan Sarah. Baik, rekan Abdi, terkait keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka walaupun saat ini belum dilakukan penahanan. Apakah sudah ada informasi terkait nantinya Kepala Desa Kohot ini akan diperiksa sebagai tersangka oleh polisi? Ya, memang tadi pihak polisian menyebut jika memang nantinya akan ada agenda untuk pemeriksaan para tersangka ini, keempat tersangka ini terkait dengan kasus pagar laut. Memang, namun belum disebutkan kapan jadwal pastinya pihak penyidik akan memanggil para tersangka ini, karena memang saat ini pihak penyidik masih fokus dalam hasil gelar perkara di dalam kasus pagar laut yang menetapkan 4 tersangka yang salah satunya adalah Kades atau Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, dan juga Sekdes Kohot Ujangkarta. Begitu rekan Sarah. Baik, lalu juga tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 2 orang penerima kuasa berinisial SP dan CE. Apakah mereka ini berasal dari mungkin dari pihak desa, perangkat desa, ataupun atau pihak lainnya, Abdi? Ya, ini memang disebutkan juga oleh Kades Arsin saat itu pertama kali muncul setelah hilang, memang yang dia menyebut dirinya sebagai korban dari SP dan juga CE yang menjadi pihak ketiga dalam pembuatan sertifikat yang dipalsukan terkait dengan kasus pagar laut ini. Namun memang belum jelas apakah 2 orang ini, CE dan SP ini, merupakan dari desa juga atau seperti apa. Tapi kalau merujuk dengan pernyataan Kades Arsin, kalau misalkan 2 orang tersangka ini merupakan pihak ketiga, artinya di luar dari pegawai dari desa. Begitu rekan Sarah. Baik, terakhir Abdi, apakah nanti juga ada potensi bahwa akan ada pihak-pihak lainnya yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi terkait kasus ini? Ya, memang tadi pihak kepolisian menyebut kasusnya akan terus dikembangkan, tidak hanya berhenti di 4 tersangka ini, dan tidak akan menutup kemungkinan jika memang nantinya ke depan pihak kepolisian menemukan adanya bukti-bukti lain untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus pagar laut ini. Begitu, Pak. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda Sakti, jurnalis Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
kelihatan gitu. Terima kasih kepada media dan masyarakat Indonesia terkait dengan penanganan pagar laut di Tangerang. Kita ketahui bersama bahwa 163 video sudah muncul. Pada kesempatan ini Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini kami penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kadis Pohon, saudara UK selaku Sekdes Pohon, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara DE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadis, surat pernyataan tidak. Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Ini ada kabar terbaru soal Kades Kohot Arsin yang belakangan terseret kasus pagar laut di Tangerang. Yang mana Barreskrim Polri Tribuners akhirnya menetapkan Arsin ini sebagai tersangka soal kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Yang mana Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro ini menyebutkan kalau penetapan tersangka terhadap Arsin setelah dilakukan sejumlah gelar perkara. Selain Arsin, Tribuners, Barreskrim ini juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, inisial UK, kemudian penerima kuasa berinisial SP, dan juga CE. Yang mana Juhandani ini bilang kalau para tersangka ini diduga melakukan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga sertifikat hak milik dalam kasus pagar laut Tribuners.
Terus dari keterangan kepolisian juga kalau tersangka ini diduga secara bersama-sama memang dengan sengaja memalsukan sejumlah surat seperti surat tanah girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tindak sengketa, surat keterangan tanah sampai surat keterangan pernyataan kesaksian dan beberapa surat lain seperti surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot. Aktivitas pemalsuan ini diduga Tribuner sudah dilakukan Arsin dan kawan-kawan sejak tahun 2023. Jadi aktivitasnya juga sudah berhasil membuat terbitnya 260 surat hak milik tanah atas nama warga Kohot yang seluruhnya adalah surat-surat yang ilegal gitu. Pasca ditetapkan sebagai tersangka ini sendiri, Arsin memang belum mengonfirmasi apapun ya Tribuners ya, yang mana pihaknya atau pihak kepolisian saat ini juga masih berupaya melakukan penyelidikan lanjutan dan Arsin juga belum ditahan atas kasus hukum yang menjeratnya hingga penetapan tersangka ini. Pemirsa, terkait dengan penetapan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang akan dilaporkan secara lengkap oleh jurnalis tribunnews.com Abdi Rianda Sakti. Selamat sore rekan Abdi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore rekan Sarah. Bisa saya laporkan terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri yang dilakukan pada hari ini setelah memang pihak penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap kasus dugaan pemalsuan di kasus pagar laut di Desa Kohot, Tangerang. Ya, memang tadi Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut dalam kasus ini ada 4 orang tersangka yang diantaranya yakni Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, lalu juga ada Sekretaris Desa Ujangkarta dan juga ada 2 orang lainnya yang disebut sebagai penerima kuasa berinisial SP dan CE. Namun memang kedua orang ini masih belum dijelaskan peran penting atau penerima kuasa dari mana sehingga bisa bekerja sama dengan Kades dan juga Sekdes Kohot untuk melakukan dugaan pemalsuan di dalam kasus pagar laut ini. Ya, untuk di mana peran mereka disebutkan oleh Brigjen Juhandani, yakni keempatnya bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, lalu juga ada surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot dan dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohot sejak Desember 2023 sampai dengan Desember 2024. Memang saat ini keempat tersangka ini belum dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Tipidum Baris Krim Polri. Namun penyidik saat ini sudah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap keempat tersangka untuk mengantisipasi keempat tersangka ini melarikan diri ke luar negeri maksud kami. Nah, untuk motif sendiri juga tadi disebutkan oleh Brigjen Juhandani jika memang sementara motifnya ini terkait dengan masalah ekonomi, namun memang belum dijelaskan secara pasti masalah ekonomi seperti apa yang bisa membuatnya atau keempat tersangka ini melakukan pemalsuan dokumen terkait dengan sertifikat di kasus pagar laut di Tangerang. Begitu rekan Sarah. Baik, rekan Abdi, terkait keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka walaupun saat ini belum dilakukan penahanan. Apakah sudah ada informasi terkait nantinya Kepala Desa Kohot ini akan diperiksa sebagai tersangka oleh polisi? Ya, memang tadi pihak polisian menyebut jika memang nantinya akan ada agenda untuk pemeriksaan para tersangka ini, keempat tersangka ini terkait dengan kasus pagar laut. Namun belum disebutkan kapan jadwal pastinya pihak penyidik akan memanggil para tersangka ini karena memang saat ini pihak penyidik masih fokus dalam hasil gelar perkara di dalam kasus pagar laut yang menetapkan 4 tersangka yang salah satunya adalah Kades atau Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip dan juga Sekdes Kohot Ujangkarta. Begitu rekan Sarah.
Baik, lalu juga tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 2 orang penerima kuasa berinisial SP dan CE. Apakah mereka ini berasal dari mungkin dari pihak desa, perangkat desa ataupun atau pihak lainnya, Abdi? Ya, ini memang disebutkan juga oleh Kades Arsin waktu saat pertama kali muncul setelah hilang, memang yang dia menyebut dirinya sebagai korban dari SP dan juga CE yang menjadi pihak ketiga dalam pembuatan sertifikat yang dipalsukan terkait dengan kasus pagar laut ini. Namun memang belum jelas apakah 2 orang ini, CE dan SP ini merupakan dari desa juga atau seperti apa. Tapi kalau merujuk dengan pernyataan Kades Arsin, kalau misalkan 2 orang tersangka ini merupakan pihak ketiga, artinya di luar dari pegawai dari desa, begitu kan Sarah. Baik, terakhir Abdi, apakah nanti juga ada potensi bahwa akan ada pihak-pihak lainnya yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi terkait kasus ini? Ya, memang tadi pihak kepolisian menyebut kasusnya akan terus dikembangkan, tidak hanya berhenti di 4 tersangka ini, dan tidak akan menutup kemungkinan jika memang nantinya ke depan pihak kepolisian menemukan adanya bukti-bukti lain untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus pagar laut ini, begitu Bang Sarah. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda Sakti, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kelihatan gitu. Terima kasih kepada media dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan penanganan pagar laut di Tangerang. Ada kita tahu bersama ada 163 video sudah muncul. Pada kesempatan ini Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara, di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara, pada kesempatan ini kami seluruh penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kadis Pohon, saudara Kuka selaku Sekdes Pohon, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara DE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (POADIS), surat pernyataan tidak. Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Ini ada kabar terbaru soal Kades Kohot Arsin yang belakangan terseret kasus pagar laut di Tangerang. Yang mana Bareskrim Polri Tribuners akhirnya menetapkan Arsin ini sebagai tersangka soal kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Yang mana Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro ini menyebutkan kalau penetapan tersangka terhadap Arsin setelah dilakukan sejumlah gelar perkara. Selain Arsin, Tribuners, Bareskrim ini juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, inisial UK, kemudian penerima kuasa berinisial SP, dan juga CE. Yang mana Juhandani ini bilang kalau para tersangka ini diduga melakukan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga sertifikat hak milik dalam kasus pagar laut Tribuners. Terus dari keterangan kepolisian juga kalau tersangka ini diduga secara bersama-sama memang dengan sengaja memalsukan sejumlah surat seperti surat tanah girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tindak sengketa, surat keterangan tanah sampai surat keterangan pernyataan kesaksian dan beberapa surat lain seperti surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot. Aktivitas pemalsuan ini diduga Tribuner sudah dilakukan Arsin dan kawan-kawan sejak tahun 2023. Jadi aktivitasnya juga sudah berhasil membuat terbitnya 260 surat hak milik tanah atas nama warga Kohot yang seluruhnya adalah surat-surat yang ilegal gitu. Pasca ditetapkan sebagai tersangka ini sendiri, Arsin memang belum mengonfirmasi apapun ya Tribuners ya. Yang mana pihaknya atau pihak kepolisian saat ini juga masih berupaya melakukan penyelidikan lanjutan dan Arsin juga belum ditahan atas kasus hukum yang menjeratnya hingga penetapan tersangka ini. Pemirsa, terkait dengan penetapan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang akan dilaporkan secara lengkap oleh jurnalis Tribunnews.com Abdi Rianda Sakti. Selamat sore rekan Abdi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore rekan Sarah. Bisa saya laporkan terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang dilakukan pada hari ini setelah memang pihak penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap kasus dugaan pemalsuan di kasus pagar laut di Desa Kohot, Tangerang. Ya memang tadi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro menyebut dalam kasus ini ada 4 orang tersangka yang diantaranya yakni Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, lalu juga ada Sekretaris Desa Ujangkarta dan juga ada 2 orang lainnya yang disebut sebagai penerima kuasa berinisial SP dan CE. Namun memang kedua orang ini masih belum dijelaskan peran penting atau penerima kuasa dari mana sehingga bisa bekerja sama dengan Kades dan juga Sekdes Kohot untuk melakukan dugaan pemalsuan di dalam kasus pagar laut ini. Ya, untuk di mana peran mereka disebutkan oleh Brigjen Juhandani, yakni keempatnya bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, lalu juga ada surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot, dan dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohot sejak Desember 2023 sampai dengan Desember 2024. Memang saat ini keempat tersangka ini belum dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Namun penyidik saat ini sudah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap keempat tersangka untuk mengantisipasi keempat tersangka ini melarikan diri atau melarikan diri ke luar negeri, maksud kami.
Nah, untuk motif sendiri juga tadi disebutkan oleh Brigjen Juhandani jika memang sementara motifnya ini terkait dengan masalah ekonomi, namun memang belum dijelaskan secara pasti masalah ekonomi seperti apa yang bisa membuatnya atau keempat tersangka ini melakukan pemalsuan dokumen terkait dengan sertifikat di kasus pagar laut di Tangerang. Begitu, rekan Sarah. Baik, rekan Abdi, terkait keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka walaupun saat ini belum dilakukan penahanan. Apakah sudah ada informasi terkait nantinya Kepala Desa Kohot ini akan diperiksa sebagai tersangka oleh polisi? Ya, memang tadi pihak polisian menyebut jika memang nantinya akan ada agenda untuk pemeriksaan para tersangka ini, keempat tersangka ini terkait dengan kasus pagar laut. Memang, namun belum disebutkan kapan jadwal pastinya pihak penyidik akan memanggil para tersangka ini karena memang saat ini pihak penyidik masih fokus dalam hasil gelar perkara di dalam kasus pagar laut yang menetapkan 4 tersangka yang salah satunya adalah Kades atau Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib dan juga Sekdes Kohot Ujang Karta. Begitu, rekan Sarah. Baik, lalu juga tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 2 orang penerima kuasa berinisial SP dan CE. Apakah mereka ini berasal dari mungkin dari pihak desa, perangkat desa ataupun atau pihak lainnya, Abdi? Ya, ini memang disebutkan juga oleh Kades Arsin saat pertama kali muncul setelah hilang, memang yang dia menyebut dirinya sebagai korban dari SP dan juga CE yang menjadi pihak ketiga dalam pembuatan sertifikat yang dipalsukan terkait dengan kasus pagar laut ini. Namun memang belum jelas apakah 2 orang ini, CE dan SP ini merupakan dari desa juga atau seperti apa. Tapi kalau merujuk dengan pernyataan Kades Arsin, kalau misalkan 2 orang tersangka ini merupakan pihak ketiga, artinya di luar dari pegawai dari desa. Begitu, kan Sarah. Baik, terakhir Abdi, apakah nanti juga ada potensi bahwa akan ada pihak-pihak lainnya yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi terkait kasus ini? Ya, memang tadi pihak kepolisian menyebut kasusnya akan terus dikembangkan, tidak hanya berhenti di 4 tersangka ini dan tidak akan menutup kemungkinan jika memang nantinya ke depan pihak kepolisian menemukan adanya bukti-bukti lain untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus pagar laut ini. Begitu, Pak. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda Sakti, jurnalis Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kelihatan nanti. Terima kasih kepada media dan masyarakat Indonesia terkait dengan penanganan pagar laut di Tangerang. Kita ketahui bersama ada 263 video sudah muncul. Pada kesempatan ini Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini kami penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kadis Kohot, saudara Puka selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara DE
selaku penerima kuasa telah kita tetapkan sebagai tersangka. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah koradis, surat pernyataan tidak. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Ini ada kabar terbaru soal Kades Kohot Arsin yang belakangan terseret kasus pagar laut di Tangerang. Yang mana Bareskrim Polri Tribuners akhirnya menetapkan Arsin ini sebagai tersangka soal kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Yang mana Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro ini menyebutkan kalau penetapan tersangka terhadap Arsin setelah dilakukan sejumlah gelar perkara. Selain Arsin, Tribuners, Bareskrim ini juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya adalah Sekretaris Desa Kohot, inisial UK, kemudian penerima kuasa berinisial SP dan juga CE. Yang mana Juhandani ini bilang kalau para tersangka ini diduga melakukan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan juga sertifikat hak milik dalam kasus pagar laut Tribuners. Terus dari keterangan kepolisian juga kalau tersangka ini diduga secara bersama-sama memang dengan sengaja memalsukan sejumlah surat seperti surat tanah girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tindak sengketa, surat keterangan tanah sampai surat keterangan pernyataan kesaksian dan beberapa surat lain seperti surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot. Aktivitas pemalsuan ini diduga Tribuner sudah dilakukan Arsin dan kawan-kawan sejak tahun 2023. Jadi aktivitasnya juga sudah berhasil membuat terbitnya 260 surat hak milik tanah atas nama warga Kohot yang seluruhnya adalah surat-surat yang ilegal gitu. Pasca ditetapkan sebagai tersangka ini sendiri, Arsin memang belum mengonfirmasi apapun ya Tribuners ya. Yang mana pihaknya atau pihak kepolisian saat ini juga masih berupaya melakukan penyelidikan lanjutan dan Arsin juga belum ditahan atas kasus hukum yang menjeratnya hingga penetapan tersangka ini. Pemirsa, terkait dengan penetapan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang akan dilaporkan secara lengkap oleh jurnalis Tribunnews.com Abdi Rianda Sakti. Selamat sore rekan Abdi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore rekan Sarah. Bisa saya laporkan terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang dilakukan pada hari ini setelah memang pihak penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap kasus dugaan pemalsuan di kasus pagar laut di Desa Kohot, Tangerang. Ya memang tadi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani